Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arena Lulu Hikmatus Sada Sakbana, mahasiswa Universitas Airlangga, Prodi Antropologi, Angkatan 2019 dengan NIM 071911733056. Kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menekan persebaran pasien positif COVID-19 dilihat dari perspektif teori struktural fungsional milik Robert King Merton. Coronavirus merupakan salah satu keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Sebelum COVID-19 ini ada, sebelumnya diidentifikasi terdapat dua virus yang dapat menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat. Yang pertama adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, dan yang kedua adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Sedangkan COVID-19 ini merupakan virus jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 lalu, tepatnya di kota Wuhan, China. Virus ini diduga berkaitan dengan pasar basah yang menjual ikan dan berbagai hewan. Saat ini, coronavirus sudah merambah ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, virus corona pertama kali masuk pada bulan Maret 2020 lalu, tepatnya pada tanggal 2 Maret. Saat itu, pemerintah mengumumkan bahwa terdapat 2 kasus positif corona di Indonesia. Virus corona terhitung sangat cepat dalam penyebarannya. Hingga hari Senin tanggal 28 November 2020, kasus pasien positif corona di dunia telah mencapai 81.118.601 kasus. Per 28 Desember, di Indonesia sendiri, kasus positif corona telah mencapai 713.000 kasus. Yang tak kalah mengejutkan adalah kasus pasien meninggal dunia yang semakin membludak dengan korban yang meninggal sejumlah 21.237 jiwa. Dampak wabah COVID-19 terlihat di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tak main-main, dampak adanya virus corona ini merambah ke berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, sistem pemerintahan, hingga pariwisata. Hal ini membuat berbagai aktivitas harus terhenti sementara dan dilanjutkan dengan work from home atau WFH atau pembelajaran yang dilakukan dari rumah. Kegiatan WFH ini memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu jaringan internet. Misalnya, pada bidang ekonomi sendiri, dilansir dari CNN Indonesia, per 27 Mei 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mencapai 3,6 juta pekerja. Hal ini secara tidak langsung membuat fungsi sosial masyarakat mandek, di mana seharusnya mereka memberi nafkah pada keluarga yang harus terhenti dan memutar otak mencari pekerjaan lain seperti mengalihkan pekerjaan pada ojek online. Semakin meningkatnya kasus pasien positif COVID-19 membuat pemerintah mengambil berbagai tindakan dalam rangka menekan jumlah pasien positif. Di antaranya adalah yang pertama, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Peraturan ini bertujuan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Peraturan PSBB ini meliputi liburan sekolah, tempat kerja, fasilitas umum, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Yang kedua adalah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus ini memiliki fungsi diantaranya adalah
melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19, mengkoordinasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19, dan melakukan pengawasan percepatan penanganan COVID-19. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Karantina wilayah merupakan pembatasan penduduk suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk, beserta isinya yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi penyakit untuk mencegah kemungkinan terkontaminasi yang lebih luas. Yang keempat adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi dana, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Berisi tentang alokasi anggaran serta mempercepat pelaksanaan tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Dalam mengobati atau menangkal virus COVID-19 ini, pemerintah dan masyarakat telah mencoba berbagai macam cara. Di antaranya adalah melakukan pengobatan, baik itu pengobatan tradisional atau pengobatan medis. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat para ilmuwan dunia turut berkontribusi dalam melakukan penelitian guna ditemukannya vaksin COVID-19 yang telah memakan waktu yang cukup lama dan melalui beberapa tahap. Perjalanan vaksin ini sempat menjadi trending topik tersendiri di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, pemerintah telah menetapkan 6 jenis vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh 6 lembaga yang berbeda untuk mendukung proses vaksinasi di Indonesia. Penetapan ke-6 vaksin ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona disease 2019 atau COVID-19 yang diresmikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada hari Kamis, tepatnya tanggal 3 Desember 2020. 6 jenis vaksin tersebut diantaranya adalah Bio Farma, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Pfizer and BioNTech, dan yang terakhir adalah vaksin Sinovac. Masing-masing vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, serta Sinovac Biotech Ltd. Dalam penentuan beberapa vaksin yang akan digunakan ini tentunya melalui banyak pertimbangan, di antaranya adalah tingkat keefektifannya, sehingga membuat vaksin-vaksin ini harus menjalani uji klinis agar mendapatkan izin edar dan sesegera mungkin dapat didistribusikan kepada masyarakat. Robert King Merton merupakan sosiolog yang lahir di Philadelphia Selatan tanggal 4 Juli tahun 1910 dan meninggal di New York, Amerika Serikat tanggal 23 Februari 2003 di usianya yang ke-92 tahun. Ia menempuh pendidikan di Harvard University dan Temple University. Sepanjang hidupnya, ia berkarir di beberapa institusi, di antaranya adalah dia menjadi profesor dan ketua Departemen Sosiologi di Tulane University tahun 1941, pengajar di Harvard University di tahun 1938, dan direktur Universitas Biro Penelitian Sosial Terapan pada tahun 1942 sampai tahun 1971. Di samping itu, ia mendapat beberapa penghargaan, di antaranya adalah hadiah John Desmond Bemal tahun 1982, National Medal of Science tahun 1944, dan mendapat gelar kehormatan lebih dari 20 universitas ternama, di antaranya adalah Universitas Columbia, Universitas Leiden, Universitas Chicago, dan lainnya. Dikutip dari Umayyinola,
teori struktural fungsional lebih menekankan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dalam perspektif fungsionalis, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat. Dalam teori struktural fungsional ini, aktor dipengaruhi oleh struktur, karena masyarakat selalu diatur dengan aturan-aturan yang ada. Dan jika dalam masyarakat ada salah satu fungsi struktur yang tidak berfungsi, maka akan menyebabkan struktur tersebut menjadi disfungsi. Perhatian struktural fungsional harus lebih banyak ditujukan pada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi adalah merupakan akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi dan penyesuaian dalam suatu sistem. Disfungsi didefinisikan bahwa sebuah struktur atau lembaga-lembaga dapat berperan dalam memelihara bagian-bagian sistem sosial, tetapi juga bisa menimbulkan konsekuensi negatif bagi dirinya. Non-fungsi didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan. Pendekatan fungsional merupakan salah satu kemungkinan untuk mempelajari perilaku sosial. Pendekatan yang semula dogmatis dan eksklusif dilengkapi dengan berbagai kualifikasi sehingga agak berkurang kekakuan dan keketatannya. Robert King Merton mengungkapkan dalam sebuah sistem sosial terdapat dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest sendiri dapat disebut fungsi nyata apabila konsekuensi tersebut disengaja atau diketahui. Adapun fungsi laten disebut fungsi tersembunyi apabila konsekuensi tersebut secara objektif ada tetapi tidak atau belum diketahui. Atau fungsi laten ini dapat juga diartikan sebagai fungsi yang secara tidak sadar ada dalam suatu sistem. Setelah melakukan analisis mengenai kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menggunakan teori struktural fungsional milik Robert King Merton, ini menghasilkan dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi manifest. Awal mula pandemi COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengambil kebijakan PSBB juga kebijakan lockdown. Jika dilihat, fungsi manifest adanya corona ini adalah berdampak pada lingkungan, di mana jumlah kendaraan di jalan raya berkurang, sehingga hal ini mengurangi polusi udara yang cukup signifikan. Beberapa waktu lalu, saat pemberlakuan lockdown, beredar foto langit ibu kota Jakarta yang nampak cerah. Tidak tertutup asap kendaraan ibu kota karena biasanya hal ini yang sering terjadi di ibu kota Jakarta sebelum pandemi ini ada. Fungsi utama atau fungsi nyata dari vaksin adalah melawan virus yang masuk dengan merangsang sistem kekebalan tubuh dengan antigen. Saat virus memasuki tubuh bisa mengenali dan tahu bagaimana cara melawannya. Dilansir dari Detik.Health, Dr. Raisa Broto Asmoro menuturkan bahwa vaksin dapat melindungi diri dan sekitar dari berbagai penyakit menular yang berbahaya karena vaksin ini dapat membentuk kekebalan tubuh dan melawan suatu penyakit dengan lebih cepat dan lebih efektif. Saat berada dalam suatu komunitas yang divaksinasi untuk melawan suatu penyakit, kemampuan patogen untuk menyebar menjadi terbatas. Inilah yang disebut dengan kekebalan kelompok, yang memiliki fungsi membantu melindungi orang-orang yang tidak mendapat vaksinasi. Yang kedua adalah fungsi laten. Melihat kondisi yang semakin tidak teratur ini membuat masyarakat semakin cemas. Tak hanya cemas, namun juga membuat masyarakat kebingungan terhadap keadaan yang tak kunjung menemukan solusi ini.
Kecemasan dan kebingungan ini tak hanya dialami oleh masyarakat umumnya, namun juga terhadap mereka yang tengah terpapar virus corona. Adanya vaksin yang telah ditemukan dan proses uji klinis yang sedang dilaksanakan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rasa aman ini terjadi karena masyarakat merasa sudah mendapat perlindungan, sehingga tidak merasakan ketakutan, cemas, khawatir, dan kondisi mental lain yang berlebihan. Hal ini memberikan rasa fresh bagi pikiran yang tengah suntuk melihat berita-berita mengenai corona yang tak ada habisnya, ditambah dengan pekerjaan yang dilakukan di rumah yang tentunya cukup membuat diri menjadi stres. Dilansir dari liputan6.com, vaksin Sinopharm dan Sinovac buatan Cina dijual seharga 200 yuan atau sekitar 433.000 per dosisnya. Hal ini secara tidak langsung memberikan fungsi laten vaksin lainnya adalah fungsi komersial. Secara tidak langsung menjadi bahan atau ladang bisnis karena hasil penjualan vaksin secara tidak langsung dapat membantu aspek ekonomi yang sedang kurang baik, sehingga perlahan ekonomi masyarakat mulai membaik. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Etnografi TV. Terima kasih.